Nah, berikutnya adalah sampai kapan ASI itu diberikan. Tadi kita sudah katakan bahwa ASI diberikan secara eksklusif sampai 6 bulan. Namun ASInya sendiri, kalau kita berikan itu ya sampai 2 tahun, baru kita sapi pelan-pelan. Nah, setelah 6 bulan, anak itu kalau kita hanya berikan ASI, nutrisinya sudah mulai tidak cukup. Sehingga dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangannya, itu nanti bisa kurang. Sehingga kita harus tambahkan makanan pendamping, yaitu MP, ASI. Dan ini kita bisa baca di sini bahwa dalam usia setelah 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, itu kita berikan ASI dan MPASI lumat yang lunak ya Bu ya. Harus 1 sampai 2 kali dalam sehari. Di samping pemberian ASI juga terus kita lakukan. Berikutnya, setelah 9 sampai 12 bulan, kita berikan ASI dengan makanan lunak, kita tambahkan 2 sampai 3 kali sehari, ditambah makanan selingan 1 kali sehari. Nah, di sini mungkin belum terbaca bahwa bila bayi di atas 6 bulan masih lapar, ibu dapat menambahnya. Jadi setelah 6 bulan harus banyak kita kasih makanan pendamping. Tentunya harus yang sesuai dengan umur. Perlu ibu ketahui bahwa perkembangan otak anak mempunyai periode emas, yaitu 0 sampai 6 tahun. Setelah 6 tahun, pertumbuhannya tidak akan secepat itu lagi, sehingga kita punya waktu 6 tahun dalam membuat perkembangan otak itu maksimal. Jadi selama 6 bulan pertama, berikanlah asupan yang seimbang dan mencukupi. Nah ini bagian. Ya, nah tadi kan sudah dijelaskan kebutuhan makanan pendamping ASI. Bagaimana cara membuatnya? Jadi menurut panduan, itu pada usia 6 hingga 9 bulan kita bisa menggunakan yang namanya bubur susu. Nah ini komposisinya air kita gunakan 1/4 gelas atau sekitar 50 cc ditambahkan susu. Nah susunya yang 3/4 gelas. Jadi 3/4 gelas susu, yang 1/4 gelas tadi adalah air. Kemudian kita tambahkan tepung beras 2 sendok makan saja, ditambah garam yang beriodium 1/4 sendok teh saja, jangan banyak-banyak. Lalu gula, nah gula ini 1 sendok makan. Kemudian kita campurkan, kemudian kita masak ya hingga mendidih. Nah, kemudian terjadilah yang namanya bubur susu yang lumat halus. Nah ini bisa diberikan. Jadi kira-kira kalau kita ulang lagi pelan-pelan, karena ini penting, ada berapa nih komponen yang ibu-ibu harus siapkan sebelum mulai masak? Nah, jadi ada yang pertama adalah air. Ya, susu, 3 tepung beras, 4 gula, dan kelima garam beriodium. Ada 5. Ini diberikan berapa kali yuk, Pak? Nah, jadi untuk porsinya itu 2 sampai 3 kali. Nah, untuk anak-anak tidak perlu kita memforsir untuk makan banyak. Jadi jangan khawatir jika anak-anak kok kurang nafsu makan. Nah, itu kita lihat dulu bagaimana cara memberi makan ibunya. Tentu harus ada faktor psikologis dan juga kenyamanan sangat diperlukan untuk agar anak itu mau makan. Ya, terus berikutnya kita punya pepaya sari. Ya, jadi untuk pemenuhan serat ya pada anak ini sebenarnya tidak terlalu sebanyak orang dewasa ya, tetapi tetap saja penting. Itu kita dapat berikan buah yang sangat mudah kita dapat di mana-mana. Contohnya adalah pepaya sari. Ya. Pepaya cuci ya dengan air yang matang, yang bersih. Kemudian potong-potong. Nah ini sebenarnya sesuai selera saja. Kalau kira-kiranya segini kebanyakan atau kesedikitan, itu menyesuaikan saja. Terus selanjutnya 9 sampai 12 bulan kita punya tim saring. Yaitu apa aja yang bisa ditim? Kacang hijau, beras, ya dengan air secukupnya. Kita tambah telur ayam bisa. Kita tambah tomat boleh, daun bayam dan juga garam. Sehingga semakin besar anaknya, semakin besar usia anaknya, juga semakin banyak komponen yang kita harus penuhi pada kebutuhan anak tersebut. Ya, kita balik. Ya. Ya, jadi seperti orang dewasa juga, anak-anak memiliki siklus atau jadwal makan. Nah, ini jadwal makan kita terdiri dari mulai, ini pada malam hari ya. Jadi pada malam hari sebelum dan sesudah tidur,
alangkah baiknya kita berikan ASI. Nah, karena anak baru bangun tidur kan enaknya diberi minuman. Oke. Selanjutnya menjelang siang, oke, masih ASI. Dan pada siang hari kita bisa tambahkan makanan. Nah, makanan tadi menyesuaikan usia. Jika dia 6 sampai 9 bulan kita berikan bubur yang halus tadi seperti bubur susu tadi contohnya. Kita berikan 1 porsi sama sari buah. Nah, seperti tadi bisa pepaya, bisa pisang. Siang ya, Dok ya? Siang. Waktu siang, waktu kita makan. Nah, itu selain untuk ini juga membiasakan anak. Jadi kita harus membiasakan anak agar pola makannya sama seperti orang dewasa. Gitu. Dan menjelang sore hari, ya, sewaktu jatah sore kita berikan porsi yang kedua, yang bubur tadi. Ya. Nah, tentu ini harus divariasi. Tidak mungkin kita beri bubur susu setiap hari ya. Jadi bisa ditambahkan sayuran, wortel atau sebagainya agar anak ini juga mengenal banyak rasa. Nah, Dok, ini kan kalau kita lihat ya banyak sekali menyusui di sini. Mungkin kira-kira bisa ditambahkan posisi menyusui yang baik supaya anak itu bisa minum dengan nyaman. Seperti apa ya, Dok ya? Oh ya, jadi menyusui itu adalah proses alami ya. Jadi semua ibu tanpa terkecuali bisa memberikan ASI. Nah, untuk tanpa kelainan tertentu ya. Nah, jadi sebagian besar itu bisa memberikan ASI. Jadi untuk posisi menyusui yang benar, yaitu yang pertama, posisi perlekatan anak dan ibu. Oke, jadi wajah anak, ya, misal ini saya posisikan sebagai bayi ya, wajah anak itu menghadap ibu. Nah, jadi kita bisa melihat wajah anak kita. Jadi jangan sampai anak ini wajahnya ke bawah atau kemana. Kita bisa melihat wajah anak yang sedang anak. kita susui. Oke. Dan harus diingat ya, Anda harus fokus. Nah, tidak boleh sambil ketiduran, tidak boleh sambil ngomong ya sama lain. Nah, jadi kita harus juga lihat wajah anak kita. Kemudian perut dari bayi itu melekat ke tubuh kita. Sehingga perlekatannya bagus, juga kita bisa memberikan kasih sayang ya, ibu ya. Kemudian juga yang harus dilihat adalah perlekatannya. Jadi si bayi itu tidak hanya menggigit kuping. Nah, jadi di sekitarnya tadi yang sudah saya jelaskan ada namanya areola. Nah, ada itu daerah di sekitar kuping itu harus masuk ke mulut bayi. Dan yang harus diingat adalah menyusukan itu tidak boleh kanan terus, kiri terus, harus sebanding. Ya. Kemudian jangan lupa kita berikan sebuah waktu atau beberapa waktu agar anak ini bisa bersendawa. Nah, ketika anak ini mau minum susu, ada kemungkinan udara masuk, nah, sehingga kan jadi tidak enak. Nah, kita harus sendawakan, harus gelegekkan. Oke, kita berdirikan dalam posisi sehingga udara naik dan anak bisa bersendawa dan bisa melanjutkan menyusui. Mungkin saya tambahkan 2 aspek. Yang pertama adalah bagaimana pentingnya ibu melihat anak ketika anak itu sudah menyusui. Kenapa? Karena dengan melihat anak kita menyusui itu memberikan respon ke otak kita supaya susu ASI itu semakin gampang keluar. Itu satu. Yang kedua, perlekatan yang tadi disampaikan oleh Dr. Syahdi, bahwa usahakan dan harus pastikan anak itu badan dengan lehernya itu satu garis. Jangan sampai pada saat menyusui badan dengan lehernya miring seperti ini atau seperti ini, karena akan menghalangi anak itu dalam menelan. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini seperti tadi, mungkin boleh dijelaskan sama, kita lanjutkan. Sekarang kalau usianya sudah 9 sampai 12 bulan. Ya, oke. Ketika anak mulai sudah tumbuh makin dewasa, pertumbuhan giginya juga mulai ada. Setelah umur 6 bulan tuh mulai muncul gigi ya. Jadi kita bisa tambahkan makanan yang sedikit bertekstur ya tadi. Seperti bubur tim. Oke. Untuk jadwal, saya kira untuk sebelum dan sesudah tidur tidak ada perubahan ya. Tetap kita berikan ASI. Waktu siang hari tetap ASI, kemudian ditambah dengan makanan dan juga ada cemilan. Oh ya, di sini ada cemilan ya. Di sini contohnya adalah bubur kacang hijau. Nah, jadi kalau anak kita kelaparan, bisa kita berikan makanan sama ini, cemilan ini. Ya, tentu yang sehat. Jangan yang sembarangan, yang gorengan, yang minyaknya banyak. Kemudian yang jadi catatan adalah kita bisa menambahkan porsi ketiga, yaitu pada malam hari. Nah, jadi di sini anak usia 9 bulan ke atas, ini kita bisa berikan 3 porsi. Nah, kalau di bawah 9 bulan itu 2 porsi saja. Nah, dengan catatan setelah umur 12 bulan ini kita bisa berikan makanan rumahan. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi memisahkan menu ini anak, menu ini. Nah, kita samakan, satu keluarga makan bareng-bareng menu yang sama.